Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvin Musdayana dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di video kali ini saya akan memaparkan sebuah materi tentang corporate branding dan corporate reputation. Apa itu corporate branding? Nah, corporate branding merupakan sebuah penerapan penggunaan nama perusahaan yang dijadikan sebagai merek produk dan dijadikan sebagai penjamin untuk sebuah produk atau layanan jasa yang ditawarkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Corporate branding ini sendiri mengacu pada sebuah praktik yang dilakukan untuk mempromosikan sebuah merek, layanan atau identitas perusahaan. Setiap instansi atau perusahaan masing-masing memiliki kegiatan untuk mempromosikan perusahaannya sendiri. Sebuah organisasi, baik itu formal maupun informal, akan berusaha dan mencoba untuk melakukan pemasaran produk, baik itu produk yang berbentuk profit maupun non-profit. Nah, apa sih tujuan dari corporate branding? Corporate branding itu sendiri bertujuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas, memastikan kredibilitas, mampu menghubungkan target pasar atau konsumen secara emosional, mampu menggerakkan konsumen dan memastikan terciptanya kesetiaan pelanggan. Branding juga dapat dijadikan sebagai suatu pembeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya yang bergerak di bidang usaha yang sama. Corporate branding itu sendiri mengandung 3 unsur utama. Yang pertama adalah brand experience, yang kedua adalah brand image, dan yang ketiga adalah brand management. Selanjutnya adalah corporate reputation. Corporate reputation adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh suatu instansi atau perusahaan dalam membentuk image yang baik bagi internal perusahaan dan menjalin hubungan yang baik pula terhadap publik yang menjadi sasaran perusahaan. Reputasi perusahaan dapat diukur dari tingkatan produk atau jasa yang diasosiasikan suatu merek, produk, atau jasa. Reputasi perusahaan itu sendiri dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen atau pelanggan perusahaan. Corporate reputation ini dapat dilihat sebagai evaluasi konsumen yang berasal dari pengalaman yang didapatkan melalui interaksi pribadi dengan perusahaan tersebut, serta dari informasi yang relevan dengan reputasi yang mereka dapatkan mengenai perusahaan tersebut. Corporate reputation memiliki 3 elemen utama. Yang pertama yaitu citra yang berdasar pada perilaku perusahaan. Perilaku sebuah perusahaan memperoleh perhatian tersendiri oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh perlakuan sebuah perusahaan yang menjadi cerminan bagaimana perusahaan tersebut. Elemen yang kedua yaitu citra yang berdasar pada interpretasi perusahaan. Interpretasi perusahaan adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperkenalkan identitas sebuah perusahaan kepada masyarakat luas. Terakhir, yaitu citra yang berdasar pada komunikasi perusahaan. Terdapat 4 hal penting dalam mengukur reputasi perusahaan. Yang pertama yaitu kualitas produk perusahaan itu sendiri. Apapun yang terjadi, kualitas produk perusahaan akan mempengaruhi reputasi perusahaan. Dan yang kedua yaitu keuntungan perusahaan. Bagi perusahaan non-publik, hal ini bukan menjadi masalah karena laporan keuangan tidak dibuka pada publik. Hal penting yang ketiga adalah bagaimana manajemen perusahaan. Sebagai pemimpin dan manajemen, maka sudah seharusnya juga kita mampu untuk menyapa dan bertemu langsung dengan pelanggan. Hal penting yang terakhir adalah bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagai perusahaan, sudah sewajarnya ada tanggung jawab sosial. Dimulai dari hal yang sederhana seperti menjaga etika bisnis dan etika moral. Contoh nyatanya yaitu pada Nike. Reputasinya hancur ketika ingin mengurangi biaya produksi dengan cara menggunakan tenaga anak di bawah umur yang melanggar etika, moral, dan etika bisnis. Pembahasan terakhir dari materi ini adalah faktor yang diperlukan untuk membentuk reputasi. Pertama yaitu financial performance and long-term investment value. Yang kedua adalah corporate governance and leadership. Yang ketiga adalah communication and crisis management. Keempat adalah regulatory compliance. Kelima adalah delivering customer. Dan yang terakhir adalah corporate social responsibility.
Itulah beberapa pemaparan dari materi corporate branding dan corporate reputation yang dapat saya sampaikan sebagai pemenuhan tugas ketiga dari mata kuliah Studi Kasus Public Relation. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.